Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan, istilahnya mendengarkan lah ya. Mohon, karena ini pengimbasan berarti wajib hukumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang diseminasi nyata budaya positif yang hari ini akan saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya sampaikan budaya positifnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu karena ada koneksi materi antara modul 1.1 sampai 1.4, sehingga akan saya jelaskan dulu, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun. Menuntun di sini maksudnya adalah segala kodrat, kekuatan yang ada pada diri peserta didik atau anak itu sebaiknya atau kita tumbuhkan sampai mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada kondisi seperti ini, kodrat alam yang ada pada diri manusia itu berarti adalah potensi yang ada pada diri siswa, seperti mungkin adalah ketangkasan di bidang apa itu. Sebagai seorang pendidik itu wajib hukumnya untuk menumbuh dan mengembangkannya. Kemudian seperti juga kalau di KHD itu diibaratkan pendidik itu seperti petani. Jadi petani itu harus tahu ilmu dari menanam tanaman padi tentunya akan berbeda dengan ilmu untuk menanam tanaman yang lainnya seperti bawang atau bunga-bungaan, sehingga ada karakteristik masing-masing dari siswanya. Kemudian kodrat yang kedua adalah kodrat zamani. Artinya bahwa ketika kita menumbuh kembangkan siswa itu harus disesuaikan dengan zamannya. Zaman sekarang zaman teknologi. Berarti Bapak Ibu guru semua juga harus melek teknologi. Artinya tidak boleh malas untuk belajar teknologi walaupun mungkin step by step ya. Artinya sedikit demi sedikit, tapi kita tidak boleh stagnan atau berhenti di tempat, tetapi terus harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro ketika menuntun itu juga dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, yaitu seperti yang sudah Bapak Ibu guru kenal sejak kita sekolah SD ya, dulu ketika kita sering mengikuti lomba P4 itu yang namanya konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu terkenal sekali. Ingarso sung tulodo, ing madya mongon karso tuturi handayani. Ketiganya ditumbuh kembangkan pada siswa sampai siswa itu mencapai selamat dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti misalnya ingarso sung tulodo, berarti kita sebagai guru itu juga sebagai model. Jadi sedapat mungkin kita itu berperilaku atau bertingkah laku itu sebaik-baiknya, karena sifatnya anak itu mencontoh, sehingga apa yang kita lakukan kemungkinan besar itu akan dicontoh oleh siswa. Nah, kita berkeyakinan saja ketika kita melakukan kegiatan bagus kemudian dicontoh oleh siswa, kita juga akan kecipratan pahalanya. Itu saja keyakinannya, sehingga kita akan terus menerus bersemangat. Artinya kita melakukan satu kebaikan itu tidak terfokus pada adanya aturan atau apa istilahnya, aturan atau hukum lah gitu. Tapi kita sudah ada dalam diri kita sendiri, kita melakukannya dengan sepenuh hati, melakukan hal-hal praktek positif yang baik yang kemudian akan siswa contoh. Next, berikutnya. Dasar pendidikan anak kodratnya adalah merdeka, sehingga ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak sedapat mungkin itu jangan sampai mereka itu merasa tertekan ya, tapi kita beri kebebasan dalam artian kita tetap mengarahkan, jangan sampai membahayakan kepada siswa.
Kemudian kodratnya lagi si siswa itu adalah bermain. Sedapat mungkin kita dapat mengintegrasikan permainan itu ke dalam proses pembelajaran. Seperti contoh di pelajaran IPA itu banyak sekali. Contohnya adalah ketika kita belajar mengenai interaksi makhluk hidup, saya biasanya memainkannya dengan main kucing-kucingan. Ada yang sebagai tikusnya, ada yang sebagai kucingnya, nanti kejar-kejaran dalam satu komunitas. Itu diantaranya, anak akan bahagia sekali. Mereka dikalungi dengan nama-nama hewan, kemudian jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu akan terjadi pada permainan tersebut. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada siswa. Sedapat mungkin dalam proses pembelajaran kita tidak monoton di dalam menyampaikan materinya, tetapi melibatkan secara aktif siswa dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, insya Allah di sini sudah banyak sekali yang melibatkan secara aktif, karena saya tahu PTK-PTK yang Bapak Ibu sudah buat itu sudah termasuk yang pembelajaran aktif, apalagi didukung oleh pembelajaran yang kita peroleh dari Tanoto ya, itu adalah pembelajaran aktif yang jelas sekali melibatkan siswa. Kami para guru itu hanya sebagai fasilitator atau sebagai pembantu saja untuk melayani siswa sampai kemudian proses pembelajarannya bisa terrealisir dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Artinya apa? Di next berikutnya. Dasar pendidikan anak kodratnya adalah merdeka, sehingga ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, sedapat mungkin itu jangan sampai mereka itu merasa tertekan ya, tapi kita beri kebebasan dalam artian kita tetap mengarahkan, jangan sampai membahayakan kepada siswa. Kemudian kodratnya lagi si siswa itu adalah bermain. Sedapat mungkin kita dapat mengintegrasikan permainan itu ke dalam proses pembelajaran. Seperti contoh di pelajaran IPA itu banyak sekali. Contohnya adalah ketika kita belajar mengenai interaksi makhluk hidup, saya biasanya memainkannya dengan main kucing-kucingan. Ada yang sebagai tikusnya, ada yang sebagai kucingnya, nanti kejar-kejaran dalam satu komunitas. Itu diantaranya, anak akan bahagia sekali. Mereka dikalungi dengan nama-nama hewan, kemudian jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu akan terjadi pada permainan tersebut. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada siswa. Sedapat mungkin dalam proses pembelajaran kita tidak monoton di dalam menyampaikan materinya, tetapi melibatkan secara aktif siswa dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, insya Allah di sini sudah banyak sekali yang melibatkan secara aktif, karena saya tahu PTK-PTK yang Bapak Ibu sudah buat itu sudah termasuk yang pembelajaran aktif, apalagi didukung oleh pembelajaran yang kita peroleh dari Tanoto ya, itu adalah pembelajaran aktif yang jelas sekali melibatkan siswa. Kami para guru itu hanya sebagai fasilitator atau sebagai pembantu saja untuk melayani siswa sampai kemudian proses pembelajarannya bisa terrealisir dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Artinya apa di sini? Bahwa memang manusia sejak lahir itu sudah mempunyai potensi. Bahkan kalau kita yakini, kita itu mempunyai 4 potensi. Potensi rububiyah, potensi malaikat, syaitan, dan hewani. Sehingga potensi manakah yang akan kita tumbuh kembangkan sampai optimalnya, itulah yang akan tercover berikutnya. Nah, kita sebagai orang tua tentunya tidak mau yang tidak baik itu akan muncul, tapi yang baik-baiknya. Oleh karenanya, yuk kita bersama-sama sebagai pendidik yang akan nanti menelurkan, mencerdaskan, kemudian menghasilkan generasi penerus. Setidaknya kita juga harus memantapkan hati untuk bisa bekerja secara sebaik-baiknya untuk siswa kita atau untuk anak-anak kita. Yang kelima adalah dasar pendidikan KHD itu adalah budi pekerti. Itu perpaduan antara cita, rasa, dan karsa sampai menghasilkan satu pengertian yang namanya budi pekerti. Budi pekerti di sini nanti akan dapat kita peroleh dari pendidikan dan kemudian menghasilkan merdeka batin,
Kemudian kalau yang pengajaran yang kita lakukan, yang kita memberikan materi-materi itu akan memberikan kemerdekaan lahiriah. Sehingga antara pendidikan dan pengajaran itu tidak boleh terlepas, artinya satu sama lainnya itu harus terus terkait, tidak boleh terpisahkan. Kita tidak boleh hanya mengajar kenteng aja tok, tapi ingat, di samping dari anak cerdas itu harus mempunyai perilaku yang baik. Bener, pinter, bener aja hanya, tidak hanya pinter saja, ya nanti keblinger, tapi harus pinter, bener lan pinter. Itu makanya antara pendidikan dan pengajaran itu harus berjalan secara seimbang. Berdasar pada budi pekerti, akhirnya sampailah kita pada budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif itu pengertiannya adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang kemudian menjadi kebiasaan. Dalam hal ini adalah diharapkan ketika kita melakukan budaya positif itu ada motivasi datangnya dari diri yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya kita manut peraturan hanya karena takut karena ada hukuman atau mungkin karena akan memperoleh sesuatu. Itu istilahnya tidak dibenarkan oleh KHB. Jadi yang ada adalah motivasi intrinsik dari kita sendiri. Begitu juga kita harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Dari motivasi intrinsik itu kami mencoba untuk mengadakan pembentukan kesepakatan kelas. Jadi sekarang itu modelnya bukan peraturan ya, tapi modelnya adalah kesepakatan yang setidaknya, kalau peraturan kan biasanya disusun oleh tim kemudian diberlakukan untuk semuanya. Tapi kalau sekarang itu adalah kesepakatan. Jadi peraturan itu dibuat oleh bersama. Terutama yang paling kondisinya kecil adalah kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru. Kalau yang berhubungan dengan guru dengan mata pelajaran berarti guru mapel dengan siswanya. Kalau kesepakatannya kelas mungkin wali kelas dengan siswanya. Disepakati bersama-sama. Saya sudah mencoba untuk satu kelas itu dengan siswa, dan ternyata siswa mempunyai ide-ide tersendiri. Saya bilang, kamu pengen apa untuk lancaran kelas ini, untuk kondusifnya kelas ini, biar kamu nanti belajarnya enak, merasa nyaman di dalam kelas ini. Ya Bu, ada yang kemudian mengusulkan beberapa pernyataan, diantaranya adalah cerdas sekali anak, tidak boleh membuang sampah di laci. Nah, berarti dia sudah merasa kalau kelasnya itu kelas kotor. Akhirnya ada kesepakatan seperti itu, boleh kita tuliskan sehingga nanti kesepakatan tidak boleh membuang sampah di laci itu menjadi keyakinan kelas bersama yang akan dilaksanakan oleh warga kelasnya. Hasilnya insya Allah kelas akan bersih. Dan beberapa pernyataan yang menjadi kemudian kesepakatan akhirnya menjadi keyakinan kelas itu bisa kita sepakati bersama. Kalau sudah terjadi kesepakatan dan keyakinan, akhirnya nanti akan tumbuh menjadi budaya positif di sekolahan tersebut. Yang saya terangkan, peraturan di kelas akan menimbulkan keyakinan kelas dan akhirnya lingkungan dan budaya positif. Berikutnya, nah untuk berkaitan dengan tadi kesepakatan tadi alhamdulillah istilahnya dibuat oleh bersama-sama. Tapi kalau peraturan itu kan dibuatnya oleh tim saja, akhirnya kita tidak tahu sebenarnya kebutuhan dasar siswa atau anak itu apa. Kita perlu tahu. Jadi ketika siswa melakukan satu pelanggaran, kita tidak boleh serta-merta langsung menyalahkan ke siswa, tapi kita harus telusuri. Di antaranya adalah kebutuhan pokok dasar siswa. Ini kalau tidak salah, saya tidak lupa, itu menurut Diane ya. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya adalah kebutuhan mempertahankan hidup, kemudian kebebasan, kemudian cinta kasih, kemudian apa itu? Penguasaan dan
Kebebasan sudah tadi. Kebebasan. Ya, ada 5. Jadi ketika kita menemui satu siswa atau beberapa melakukan pelanggaran, kita tidak boleh serta-merta. Misalnya saja siswa tidak mengerjakan PR. Ya, alhamdulillah Pak Bu, sebelum saya itu merasa berterima kasih sekali, bersyukur sekali bisa masuk guru penggerak, karena ternyata ilmu yang notabene ini belum saya terima. Ya Allah, sedemikian rupanya, sedemikian halusnya sebenarnya pendidikan dan pengajaran yang harus kita berikan ke siswa. Alhamdulillah. Makanya saya berusaha istilahnya memberikan penyampaian imbasan seperti ini. Inilah KHD, begitu halusnya menghadapi siswanya. Dan ternyata itu istilahnya apa ya, anaknya bukan menjadi brutal, tetapi anak nanti akan mendekat sendiri ke kita, ke guru. Kita harus tahu kebutuhan pokok dasar siswa. Kemudian selanjutnya, andaikan kemudian nanti sampai terjadi kesalahan dan sudah kita cari keterangan, itu ada langkah yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa ketika mana siswa itu melanggar tata tertib atau melanggar kesepakatan yang telah diyakini di kelasnya. Sebelumnya ada posisi kontrol kita juga harus tahu posisi kontrol kita itu ada di mana. Kalau menurut buku yang saya baca, sebaiknya kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Karena apa? Di situ kalau sebagai kontrol sebagai manajer itu hanya memberikan pertanyaan, kemudian nanti yang memikirkan solusi itu sebenarnya siswanya sendiri. Kita pancing-pancingnya dengan pertanyaan. Tapi kalau kemudian kita sebagai penghukum langsung, kamu tidak mengerjakan PR, keluar, lari, itu menurut ya buku ini itu salah. Monggo istilahnya kita introspeksi diri, ya. Iya, begitu. Kemudian kalau sebagai pemantau ini yang biasa terjadi di siswa kayaknya sebagai pemantau, yaitu apa? Ketika kita misalnya gampang saja ada pembiasaan tadarus di pagi hari. Anak-anak sudah diumumkan dari operator suruh masuk kemudian melaksanakan tadarus. Kenyataannya kalau tidak ada guru pendamping kelasnya, siswa itu di luar. Ketika dihampiri oleh Bapak Ibu guru piket, dia masuk. Nanti Bapak Ibu guru piketnya ngeles sedikit, anaknya keluar lagi. Berarti kan anak mentaati peraturannya itu kalau ada hukuman. Kalau istilahnya sampai seperti ini berarti kita belum berhasil kalau menurut KHD. Jadi kita nanti berusaha belajar bersama-sama untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer di siswa. Kemudian berkaitan dengan segitiga restitusi yang tadi, cara menyelesaikan masalah ketika kita menemui siswa bermasalah, itu ada 3 langkah. Di antaranya yang pertama itu adalah kestabilan dari tindakan itu perlu. Jadi kita panggil saja siswanya secara tertutup, artinya 4 mata saja, jangan sampai siswa yang lain itu tahu sebenarnya kita sedang mengorek kesalahan si anak. Kenapa sampai misalnya dia tadi keluar tidak mengikuti pelajaran. Ini terjadi kan banyak di kita, jam pelajaran sudah mulai, anak keluar di WC nongkrong. Nah itu perlu diatasi, kita ajak bicara pelan-pelan si siswa, kemudian kita carikan pertanyaan sehingga nanti siswa memberikan solusinya sendiri. Insya Allah kalau siswa memberikan solusinya sendiri, berarti kan dia itu pemikirannya sendiri, kemudian kesepakatan kelasnya kita ingatkan, insya Allah akan berubah sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, itu saja dari imbasan materi modul 1.4 yang saya peroleh dari guru penggerak di modul paket 1. Ini alhamdulillah, tapi saya bersyukur sekali mendapatkan tambahan ilmu yang sangat banyak. Tidak ada pertanyaan nggih Bapak Ibu?
Tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.